Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada Allah saja. Sekalipun sudah beberapa minggu ini kita mungkin tidak beribadah di gereja kita masing-masing, tapi biarlah iman kita tetap kepada Tuhan. Dan hal itu membuat kita semakin akrab dengan keluarga kita. Dan kami senantiasa rindu untuk bisa membagikan cinta kasih Tuhan melalui persekutuan bersama. Karena kami percaya dimanapun kita berada, ketika kita bersehati untuk berdoa, maka Tuhan memberkati setiap kita dan Tuhan mendengar. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sebelum kita melakukan persekutuan ini. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita mengimani dan meyakini bahwa ibadah kita pada malam hari ini semua atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, langit dan bumi. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita dan semangat yang setiap harinya boleh diperbaharui oleh Tuhan, kita pujikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Dan pengharapan, karena kita percaya sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk memulihkan tulang-tulang kita, memulihkan fisik kita. Karena kebaikan Tuhan, maka kita senantiasa boleh dikuatkan. Kita akan pujikan lagu bersama-sama, Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari kita bersehati masuk doa-doa syafaat kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita terus berdoa meminta pertolongan Tuhan yang menolong agar di seluruh umat manusia bisa terhindar dari terjangkit dari wabah virus corona. Dan kita terus berdoa supaya virus ini segera selesai. Kita percaya kuasa dari Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk pemimpin bangsa kita, pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin yang berada di jajaran yang terkecil di daerah kita juga. Mari kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesehatan. Kita sadari kita membutuhkan aturan-aturan untuk senantiasa kita hormati sehingga virus ini tidak semakin terlebar, tetapi ada pemutusan rantai penyebaran virus ini. Mari kita berdoa untuk penyelesaian virus ini dan juga untuk pemimpin bangsa kita. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami sungguh-sungguh berharap Engkau senantiasa mendengarkan doa kami ya Bapa. Tuhan, ampuni dosa-dosa umat manusia ya Bapa. Kami menyadari tanpa campur tangan Tuhan kami sulit ya Bapa untuk bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupan kami ya Bapa. Terlebih ketika pandemi virus corona ini masih berlangsung di tengah-tengah dunia ini, bahkan di Indonesia ya Bapa, hari ini masih terus melonjak tingkat dari mereka yang terjangkit virus ini. Tuhan berikan belas kasihan ya Bapa, supaya virus ini segera selesai Tuhan, sehingga umat manusia bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, ketika kami tidak mengerti maksud-maksud Tuhan, biarlah kami dengan penuh kerendahan hati menyadari ya Bapa, apa yang kurang dari kami, apa yang membuat Engkau berduka. Biarlah semua itu Tuhan kami tanggalkan. Dosa-dosa umat manusia ampuni ya Bapa, kami tanggalkan semua Tuhan. Tenangkanlah hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mungkin ada anak-anak Tuhan yang sedang berlutut dimanapun mereka berada dengan cara apapun Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, khususnya untuk presiden kami. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu ya Bapa untuk penyelesaian virus corona ini Tuhan. Hamba-Mu ini juga manusia biasa ya Bapa, yang penuh dengan keterbatasan. Hanya pertolongan Tuhan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan saja yang memampukan beliau Tuhan untuk mengambil
langkah-langkah yang bijaksana Tuhan. Dan tolonglah untuk masyarakat boleh mematuhi setiap aturan-aturan yang telah dibuat oleh Bapak Presiden kami bersama dengan jajaran kementerian mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah kami Tuhan. Mungkin ada wali kota, bupati, siapapun mereka Tuhan, sampai dengan lurah, kades, Pak RT, Pak RW, kami berserah penuh Tuhan. Mereka pun juga ditugaskan di dalam penanggulangan virus corona ini Tuhan. Berikan kekuatan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin daerah kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita juga terus doakan untuk mereka yang berduka karena anggota keluarga mereka meninggal karena terjangkit wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Mungkin di antara kita sudah tahu banyak mereka yang tidak bisa melihat secara langsung keluarga mereka yang virus ini. Pasti bagi mereka, mari kita terus doakan supaya mereka boleh dikuatkan. Mari kita juga berdoa untuk mereka yang saat ini masih status sebagai pasien positif virus corona ini, supaya Tuhan terus jamah pulihkan. Mereka mempunyai ketenangan batin, mereka bisa tenang sehingga proses penyembuhan dan pemulihannya bisa segera berlangsung. Mari kita berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis yang sudah berjuang. Pastinya mereka pun juga mempunyai kecemasan dan rasa khawatir. Bahkan di antara mereka ada yang takut untuk melakukan tugas mereka, tetapi karena panggilan hati mereka melayani masyarakat, maka mereka terus berjuang. Oleh sebab itu mereka butuh dukungan doa dari kita semua. Mari kita mendukung medis ini untuk peralatan yang dibutuhkan supaya memadai dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit yang memang menangani kasus virus corona ini maupun di rumah sakit yang mereka puskesmas di mana berdoa. Bapa di dalam surga, setiap kami melihat tentang mereka yang meninggal terkena virus corona ini, hati kami sesungguhnya sedih ya Bapak. Tetapi kami harus terus kuat dan kami terus mendoakan setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan, mereka terkadang menyimpan kesedihan mereka sendiri ya Bapak, karena mereka harus kuat menghadapi situasi yang bagi mereka tidak nyaman ya Tuhan. Bahkan di antara mereka mungkin semenjak keluarga mereka menjadi pasien COVID-19 ini, dan mereka harus mendengar bahwa keluarga mereka pada akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Pastinya ini tidak mudah ya Bapak. Engkau kuatkan mereka dimanapun mereka berada. Mereka punya orang, mereka punya anak-anak Tuhan yang pastinya sedang bersedih. Bahkan mereka mungkin bertanya-tanya di hadapan Tuhan. Kau kuatkan, berikan penghiburan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang saat ini terjangkit virus corona secara positif Tuhan. Engkau juga terus jamah mereka ya Bapak. Berikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, sehingga itu mendukung proses pemulihan kondisi tubuh mereka dengan baik ya Bapak. Tolonglah juga untuk para tenaga medis, dokter, perawat, biarlah mereka pun dikuatkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mendukung mereka melalui doa. Dan kami percaya doa besar kuasanya jika sungguh-sungguh kami boleh berdoa ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau mampukan mereka supaya bisa menangani kasus ini dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa butuhkan perlengkapan tubuh mereka ya Bapa, supaya semua itu bisa memadai
bisa melayani masyarakat dengan tenang karena peralatan dan perlengkapan mereka memadai Tuhan. Engkau juga ulurkan hati setiap anak-anak-Mu yang mempunyai kelebihan berkat, bahkan mereka yang merasa terpanggil sekalipun mereka hidup pas-pasan, sehingga mereka bisa berbagi kepada sesama mereka melalui peralatan, perlengkapan, melalui pembagian sembako bagi mereka yang terkena wabah maupun bagi mereka yang terkena dampak dari wabah ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang membagikan masker, hand sanitizer. Tuhan, Kau yang mengetahui isi hati mereka yang rindu berbagi ya Bapa, sehingga penyebaran virus ini akan segera diputuskan oleh kuasa-Mu juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita juga berdoa untuk setiap mereka yang terkena dampak secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk bekerja, terlebih untuk buruh harian, untuk pedagang asongan, untuk petani, untuk nelayan, siapapun mereka yang saat ini sedang berjuang di masa-masa era virus corona ini, supaya Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhannya, baik melalui perjuangan hidup mereka maupun orang-orang yang mempunyai hati yang terpanggil untuk berbagi. Kita juga terus doakan untuk setiap mereka yang saat ini harus mengajar, harus bersekolah di rumah, biarlah mengajar secara online, biarlah mereka diberikan hikmat, anak-anak pun juga tetap sehat, mereka tidak bosan tetapi memahami langkah-langkah, cara-cara yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka untuk tetap berjuang dalam masa depan dan cita-cita anak-anak bangsa. Kita juga berdoa bagi mereka yang bekerja di rumah supaya mereka juga bisa melakukannya dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan sehingga proses ini akan segera berlalu. Kita juga doakan untuk gereja-gereja yang juga beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa gereja-gereja ini akan terus tumbuh hidup di dalam keluarga mereka, iman mereka semakin bertumbuh. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami juga menyadari Tuhan banyak dampak yang terjadi di berbagai aspek kehidupan karena wabah virus corona ini Tuhan. Dan hanya pertolongan-Mu saja ya Bapa yang memampukan setiap kami Tuhan. Baik mereka yang mengalami dampak secara ekonomi, dampak kesehatan, dampak mental, baik mereka juga yang mengalami dampak sehingga tidak bisa bersekolah, tidak bisa mengajar seperti sedia kala, mereka tidak bisa bekerja seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan kami bersama ini Tuhan, Engkau tolong kami ya Bapa, sehingga kami menyadari bahwa Engkau terus menyertai kami, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami, sehingga biarlah kami bertekun lebih dekat lagi kepada Engkau, mengetahui kehendak-kehendak dan rancangan-Mu melalui kedekatan hidup kami kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, anak-anak Tuhan yang pada saat ini tidak bisa beribadah ke gereja Tuhan, biarlah mereka tetap beribadah di rumah, mengadakan mezbah keluarga sendiri ya Bapak. Rindu ya Bapa untuk terus berdoa bagi iman mereka supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluh kesah yang ada di dalam hati kami. Mungkin jemaat kami pada masa-masa ini banyak yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga mereka, kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa, kiranya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga Kristen tetap yakin dan percaya untuk terus setia mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami.
Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Berikanlah kami kerendahan hati dan kesabaran serta ketekunan untuk tetap setia menanti janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Evangelis Darwis. Kita akan siapkan hati kita dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara berada, kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita untuk melangkah yang kita alami. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk boleh senantiasa kuat di dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Tolong kami Tuhan agar kami semakin mencintai firman-Mu sebagai satu-satunya pedoman hidup kami. Teristimewa pedoman hidup kami ketika kami berada di dalam berbagai macam pergumulan Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tapi kami juga sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tidak mampu memahami firman-Mu secara benar. Bahkan tidak mampu melakukannya secara sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk boleh mengerti dan bahkan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Menguatkan kami di dalam melangkah di dalam berbagai macam. Terima kasih Tuhan, kami semua siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 49. Yesaya 9 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Dan ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku, kata Allah di sana, tidak akan melupakan engkau. Lihat, Aku, kata Allah di sana, telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, rasa sulit bercampur masalah terkadang membuat kita tidak merasakan nikmatnya hidup. Apalagi dalam kondisi hari ini. Cenderung manusia adalah ingin hidup menikmati kebahagiaan, namun seringkali kebahagiaan
tidak bisa dinikmati dengan baik karena berbagai macam pergumulan hidup. Nah, renungan kita malam hari ini, kita mau belajar dengan satu tema, yaitu di manakah Allah saat kita menghadapi masalah. Bagian ini kita mau belajar dari apa yang dituliskan oleh Yesaya melalui perkataan Tuhan kepada setiap kita. Yang pertama, kita sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita dalam masalah atau berada dalam tekanan hidup yang berat, entah itu kesulitan ekonomi atau sakit penyakit atau adanya pandemi yang kita alami yang membuat kita takut, khawatir, dan juga berdampak kepada seluruh kehidupan kita, baik ekonomi maupun juga dalam lingkup spiritual kita, itu seringkali membuat kita khawatir. Saat itu kita merasa bahwa Tuhan itu rasanya kok jauh dari kita, karena tidak bisa memberikan kita pertolongan secara langsung. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana keadaan dan kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Bahkan Ia tidak pernah meninggalkan kita sesaat. Dalam bacaan kita Yesaya 49, teristimewa kita bisa lihat lebih awal di dalam ayat yang ke-15, orang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Firman Tuhan di sana dilanjutkan dengan kata sekalipun dia melupakannya. Sekalipun seorang ibu bisa melupakan bayinya, tetapi tidak mungkin seorang ibu melupakan bayinya. Aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Janji dan ketetapan Tuhan kualitasnya tidak sama dengan janji manusia. Terhadap bangsa Israel aja, sebagai bangsa yang seringkali melawan Tuhan, seringkali memberontak, tidak setia kepada Tuhan, pun tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Seperti tertulis di dalam Nehemia pasal 9 ayat 17, tetapi engkaulah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Saudara, adakah kasih yang lebih besar dari kasih seorang ibu terhadap bayinya? Seorang ibu rela melakukan apapun demi anaknya. Saya yakin kasih Allah jauh lebih besar ketimbang kasih seorang ibu. Kalau Bapak, Ibu, dan saudaraku masih ingat, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang masa, namun kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Bahkan kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, jika demikian, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa, tidak melupakan kita. Namun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mungkin seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita sesaat pun. Oleh karena itu, apalagi yang kita takutkan? Kita takut masalah? Kita takut dengan berbagai macam pergumulan? Atau kita khawatir dengan kondisi hari ini? Ingatlah, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Karena Dia tahu, Dia merancangkan sesuatu yang indah di dalam setiap peristiwa. Dan kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan bagi hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kita mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang pertama tadi, Tuhan tidak pernah melupakan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang bapak dan seorang ibu yang kerjanya itu adalah selalu
istrinya itu adalah seorang penjual pecel, lalu bapaknya itu, suaminya itu adalah seorang pengayuh becak. Nah, rupanya mempunyai seorang anak. Dengan ketekunan seorang ibu yang hanya penjual pecel dan seorang ayah yang mengayuh becak, akhirnya anaknya itu berhasil sebagai seorang sarjana dan dia berhasil di dalam pekerjaannya. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Suatu waktu dia memang, si anak ini ingin kembali ke rumah. Dia bersama dengan teman-temannya. Namun ternyata yang dia lakukan adalah miskin. Dan dia tidak bisa menerima kondisi orang tuanya. Dan di depan teman-temannya dia menyangkal bahwa itu bukan orang tua saya. Nah, menyedihkan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika ada seorang anak yang tidak bisa mengakui orang tuanya karena dalam suatu kondisi yang memang memprihatinkan. Bapak Ibu dan Saudara, apakah demikian dengan Allah? Tidak. Allah kita jauh lebih luar biasa, sangat mengasihi kita, sekalipun kita seringkali tidak setia kepadanya. Di dalam ayat yang ke-16, Yesaya 49 ayat 16 yang kita sudah baca, di sana dikatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ada satu penekanan yang sangat luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kata melukiskan di sana adalah tak terhapuskan. Jadi Allah tidak akan pernah melupakan, Allah tidak akan pernah menghapuskan ataupun meninggalkan kita. Mungkin seringkali manusia dengan gampangnya melupakan sesamanya, bahkan tapi Allah pernah meninggalkan atau melupakan kita sesaat. Dan Ia selalu tepat pada janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji. Kalau kita bisa melihat bahwa manusia seringkali mengukur Allah berdasarkan pikirannya, ia lupa bahwa Allah adalah setia karena Allah adalah setia. Oleh karena itu percayalah kalau Allah yang sudah berkata demikian, tidak mungkin Ia ingkar janji. Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita hari ini dengan satu perenungan mengapa ketika masalah datang Tuhan itu melupakan kita. Tuhan itu selalu menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Karena fokus kita hanya tertuju kepada keinginan hati kita sendiri. Fokus kita hanya tertuju kepada masalah itu. Maunya Tuhan mengikuti agenda kita. Maunya hati kita, kita mau supaya Tuhan itu mengikuti kehendak kita. Padahal sebetulnya adalah kita seharusnya ikuti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Padahal yang sesungguhnya adalah Tuhan itu tidak pernah melupakan kita seperti seorang ibu tidak pernah melupakan anaknya. Tuhan itu sudah melukiskan kita di telapak tangannya. Bahkan Dia memperhatikan kita. Dia selalu menyertai kita. Apalagi yang kita ragukan kepada Tuhan. Apalagi yang membuat kita ragu terhadap pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jika Ia sudah berfirman kepada saya dan Bapak Ibu pada malam hari ini, aku tidak akan pernah melupakan engkau seperti seorang ibu tidak pernah melupakan bayinya. Dan aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan aku mengawasi engkau. Itu artinya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu yakinlah bahwa di dalam setiap kondisi apapun, termasuk ketika kita berada di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, yakinlah bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk menjalankan, selalu memegang tangan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita melangkah. Dan kita tidak sendirian di dalam hidup ini.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya pada malam hari ini, bahwa Ia tidak pernah melupakan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ingat kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan terus menguatkan Bapak Ibu dan Saudara, menghibur Bapak Ibu dan Saudara di kala berduka, menguatkan Bapak Ibu di kala lemah, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu tatkala sendiri, karena Tuhan menyayangi saya dan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, bahwa seperti seorang ibu yang tidak pernah melupakan bayinya, ataupun ada manusia yang bisa melupakan sesamanya, ataupun kami dilupakan oleh sahabat kami Tuhan. Tetapi firman-Mu menguatkan kami, bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena Engkau sudah melukiskan kami dalam telapak tangan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau mengawasi kami, Engkau beserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dalam kondisi apapun, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh umat-umat manusia, dimanapun mereka berada, kami bawa mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita, doa kita pada malam hari ini. Saya yakin bahwa penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, terus menyertai perjalanan Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.